Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang alat ukur di mana nanti kita akan belajar tentang jangka sorong dan juga mikrometerskop. Untuk alat ukur yang lainnya, Ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, untuk jangka sorong, itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang cukup kecil. Jadi bendanya itu tidak bisa diukur dengan menggunakan penggaris ataupun meteran, karena bisa kurang teliti, ataupun bendanya memang sangat kecil, ataupun bendanya berbentuk lingkaran seperti cincin atau kelereng, sehingga sulit sekali untuk menggunakan penggaris ataupun penggaris ataupun meteran. Jadi jangka sorong ini memudahkan kita untuk mengukur benda-benda yang sulit untuk diukur dengan menggunakan penggaris ataupun meteran. Ini adalah gambar dari jangka sorong dan bagian-bagiannya. Jadi di dalam jangka sorong itu ada yang disebut dengan rahang atas. Di rahang atas itu ada rahang tetap dan rahang sorong. Jadi rahang sorong ini yang bisa digerak-gerakkan. Yang di bawah juga ada rahang bawah, ada rahang tetap, ada rahang sorong. Ini digerakkan supaya bisa menyesuaikan dengan ukuran benda. Ini benda yang diukur, kemudian ada tombol kunci. Jadi tombol kunci ini berguna untuk mengunci posisi atau mengunci letak dari benda supaya tidak mengubah hasil pengukuran ketika dilihat. Jadi setelah dipaskan dengan bendanya, rahangnya dipaskan dengan bendanya, maka dikunci supaya tidak mengubah hasil pengukuran. Nah, yang paling utama nanti di jangka sorong itu ada skala utama dan juga skala nonius. Ini adalah skala-skala yang dibaca untuk menuliskan hasil pengukuran. Nah, ini adalah benda atau minimal benda yang bisa diukur. Jadi benda yang bisa diukur oleh jangka sorong itu sekecil 0,1 mm. Tentunya kalau 0,1 mm itu tidak bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Karena penggaris hanya bisa mengukur benda yang minimal 1 mm. Jadi garis terkecilnya itu adalah 1 mm. Sedangkan untuk jangka sorong itu bisa menggunakan sampai 0,1 mm. Berarti jauh lebih kecil. Nah, sehingga ini adalah nilai skala terkecil dari jangka sorong yang nilainya setengah dari garis minimalnya tadi, yaitu 0,005 cm. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan mikrometerskop. Nah, ini adalah pemutar ini digunakan untuk dari mikrometerskop ini. Itu adalah untuk mengukur benda-benda yang jauh lebih kecil lagi dari jangka sorong. Kalau jangka sorong bisa mengukur benda yang ukurannya 0,1 mm, maka mikrometerskop ini bisa mengukur lebih kecil, yaitu 0,01 mm. Sehingga dia mempunyai skala terkecil 0,005 mm. Nah, ini adalah gambar tampak yang asli dari mikrometerskop. Jadi ini adalah skala utamanya, ini adalah skala noniusnya. Memang tidak tampak seluruhan ya, karena ini adalah contoh untuk mengukur dengan menggunakan mikrometerskop. Ini sudah hasilnya, ini sudah hasil pengukurannya. Ini skala utamanya. Jadi skala utamanya itu dilihat dengan melihat garis terakhir yang terlihat. Ini kan yang terlihat di sini.
Sehingga garis terakhirnya ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilainya yang di bawah ini 0,5. Jadi ini 0,5, kalau ini atasnya 1, berarti ini 1,5. Berarti kalau ini 5, maka yang di bawah ini masih terlihat, maka ini 5,5. Ditulis kalau utamanya 5,5. Kemudian kalau yang skala nonimus itu kita ambil yang berimpit, yang lurus, surut dengan garis tengah ini. Nah, ini tercetak 30. Maka langsung dikalikan dengan 0,01 sehingga hasilnya 0,30, sama seperti tadi dijumlahkan. Antara skala utama dengan skala nonimus itu dijumlahkan. Ini 5,5 dijumlahkan dengan 0,30, maka hasilnya 5,8. Demikian penjelasan dari Ibu tentang alat ukur dan cara mengukur jangka sorong serta micrometer screw. Kita lanjutkan dengan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.